Mohon maaf nih, teman-teman udah kedengeran belum ya suaraku? Ya, Makasih. Oke ya, eee, saya buka acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kayak gini, terima kasih banget buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat join di kelas aktif, dengan materinya ini tadi digital marketing ya. Aku sangat apresiasi sekali sih ya, karena ini kan sore-sore tuh ya, 3:30 tadi, apalagi sekarang hari Sabtu ya kan, banyak banget nih teman-teman yang pastinya sibuk, entah itu sibuk buat kencan ataupun lagi main-main atau menikmati weekend-nya nih ya. Aku ucapin terima kasih banget nih meskipun hanya ada 14 orang aja nih. Oke, langsung aja nih ya kenalin dulu, nama aku Siti Naimia, biasanya sih dipanggil Ai atau Ainia, atau bisa kalau teman-teman mau lebih akrabnya bisa panggil Ai aja ya, asalkan, teman-teman yang mungkin di sini ada yang cowok, nggak aku saranin sih karena takutnya nanti pacarnya salah paham ya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai materinya dan aku kenalin pematerinya, lebih alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik teman-teman, hari ini kita akan bertemu dengan pemateri kita dengan Kak Disa. Di sini aku udah pegang CV-nya Kak Disa sih. Nama lengkapnya Adisa Lupita Oktavia. Kak Disa merupakan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur di Prodi Administrasi Bisnis. Dan sekarang nih Kak Disa lagi mempunyai sorry. Punya banyak ini Kak Disa lagi punya banyak pengalaman nih rupanya ya. Wow. Kak Disa dari ini aku kemarin dapat CV-nya dari Kak Disa dan luar biasa banget ternyata pengalamannya cukup banyak dan pengalaman terakhir yang bikin kita wow banget ya ini ada juara 4 pada writing competition yang diadakan oleh Integrity Corporate dan merupakan anggota Laboratorium Galeri Investasi FISIP UPN Veteran Jawa Timur. Wow. Ini wow, suka investasi nih rupanya Kak Disa. Mungkin teman-teman yang pengen belajar investasi bisa juga sih ya. Mungkin di luar ya. Nanti kan kita bahasnya lebih fokusnya ke digital marketing nih. Nanti mungkin setelah ketemu sama Kak Disa nanti bisa saling DM-an ataupun chatan untuk mengenal lebih dekat Kak Disa dan mengambil pengalaman yang sudah Kak Disa dapatkan. Dan yang nggak kalah karenanya lagi ini Kak Disha merupakan uh, Kak Disha juga mempunyai pengalaman di Accounting and Finance Intern PT BPR Mulyo Raharjo nih teman-teman ya. Dari Oktober 2020 sampai Maret 2021. Oke, biar kita bisa nanti ngobrolnya bisa lebih lama dengan Kak Disha. Ini aku mau cek dulu nih Kak Disha apakah udah terhubung ya sama kita ya. Halo Kak Disha. halo, Ai. Wow. Ini nih Kak Disha ya cantik ya ternyata. Enggak kok, Oke enggak. Kak Disha. Gimana nih? Udah siap belum buat kasih materi ke teman-teman? Udah, aman, siap. Oh, aman nih ya. Mungkin tuh teman-teman panitia bisa dibantu saya untuk share screen ya dari materi yang sudah Kak Disha berikan.
Oke. Nah, sebelum itu nih aku boleh dong di scrolling di slide yang kedua. Oke, sebelum aku serahin ke Kak Disha, boleh nih ya aku kenalin lagi secara rincinya siapa itu Kak Disha. Nah, Kak Disha Lupita Octavia merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Administrasi Bisnis, memiliki pengalaman di beberapa bidang khususnya pada bidang finance dan marketing yang sejalan dengan program studi yang ditempuhnya. Tergabung dalam anggota Laboratorium Galeri Investasi FISIP UPN Veteran Jawa Timur dan juga tergabung dalam UKM Penalaran dan Kreativitas sebagai Sekretaris Bidang periode 2023-2024. Wow, ini boleh dong kasih applause-nya, bisa melalui stiker ataupun langsung nih. Keren banget soalnya. So Kak Disa, ini kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih ya buat dengerin materi dari Kak Disha dan dengerin juga pengalaman-pengalamannya. Untuk Kak Disa, saya persilahkan untuk menyampaikan materi-materinya. Oke, jadi aku di sini mau bahas digital marketing trends dulu pertama. Bisa di next slide. Oke, digital marketing nih. Digital marketing menurut Purwana pada tahun 2017 nih, digital marketing merupakan suatu aktivitas mempromosikan dan mencarikan pasar melalui media digital secara online dengan menggunakan berbagai sarana seperti jejaring sosial. Dapat dikatakan pula bahwa digital marketing adalah sebuah upaya untuk memasarkan produk atau brand tertentu melalui internet. Iklan tersebut tuh akan dapat dilihat melalui internet dari YouTube, Instagram, Facebook, maupun platform e-commerce lainnya. Tadi next slide. Nah, ini data yang aku ambil terakhir pada tahun 2022. Ini Global Internet Penetration Rate from 2009 sampai 2002. Nah, bisa dilihat nih, yang tertinggi ini ada dari Europe yang penggunaan internetnya tertinggi sampai tahun 2022, yang paling terendah ini ada di negara Afrika. Nah, menurut Salesforce, sekitar 68% perusahaan telah mengintegrasikan pemasaran seluler ke dalam strategi pemasaran mereka secara keseluruhan. Nah, contohnya sendiri itu ada brand McDonald's yang resmi menggandeng boyband Korea BTS pada tanggal 26 Mei 2021 lalu. Nah, dari adanya kerjasama dengan BTS tersebut tuh, BTS di mana menjadi brand ambassador dari salah satu menu yaitu McDonald's BTS Meal. Hal ini menjadi daya tarik sendiri bagi para fans atau pelanggan untuk membeli suatu produk tersebut, dikarenakan BTS kan udah terkenal nih secara internasional, banyak konsernya ke berbagai mancanegara. Strategi ini tuh cukup menguntungkan bagi perusahaan meskipun mereka mengeluarkan dana yang cukup besar untuk bisa diterima di kalangan penikmatnya. Oke, next slide. Nah, ini di Indonesia sendiri tuh sekitar 73,7% itu populasi dari keseluruhan populasi di tahun 2022 itu ternyata udah menggunakan internet sekitar 73,7%. Itu totalnya keseluruhan 204,7 juta internet users in Indonesia pada terakhir tuh Januari 2022. Digital marketing ini memberi strategi efisiensi sosial, mobile, dan lokal marketing yang berguna untuk menghadapi perubahan pada pasar atau keinginan dari pelanggan di era dunia serba digital ini. Nah, tidak berhenti di sampai situ, perusahaan juga harus menerapkan ketiga metode tersebut untuk menyongsong masa depan agar awareness terhadap brand mereka dan dapat terus tumbuh tuh di antara para pelanggan tuh, sehingga perekonomian di suatu negara juga ikut terus berkembang. Oke, bisa di next slide. Oke, alasan digital marketing tuh menjadi penting. Yang pertama, hemat biaya, efektif, dan efisien. Untuk pemasaran produk dengan menggunakan platform digital tuh tidak memerlukan biaya yang cukup banyak. Di samping itu, pemasaran sosial media marketing akan lebih efektif menjangkau konsumen yang sesuai dengan targetnya. Yang kedua, itu bisa meningkatkan brand awareness.
dari 204,7 juta pengguna internet di Indonesia pada Januari 2022, jika kita mampu menerapkan sosial media marketing dengan baik yang tepat, maka peluang untuk mereka untuk mengenal bisnis kita itu akan lebih besar melalui media sosial. Itu kita bisa mengembangkannya. Yang ketiga itu ada membagi informasi dengan cepat. Manfaat sosial media marketing lainnya adalah memungkinkan untuk memberikan informasi terkait bisnis dengan cepat. Maka konsumen bisa tahu tentang diskon, flash sale, promo, atau informasi lainnya. Satu juga karena langsung muncul di timeline mereka. Itu bisa di next slide. Oke, yang selanjutnya itu korelasi SDM pada digital marketing. Karena yang tadi awal tuh emang dari judul, aku ambilnya korelasi sumber daya manusia pada digital marketing. Nah, pengaruhnya itu apa sih sebenarnya? Sumber daya manusia itu adalah aset perusahaan yang paling berharga. Begitulah pernyataan dari manajer perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perusahaan ini, kayak seperti akun kas, aset tak berwujud, dan tidak berwujud non-manusia lainnya, itu sebenarnya dikendalikan oleh manusia. Manusia yang mengelola suatu perusahaan, manusia pula yang menciptakan nilai tambah, dan tanpa sumber daya manusia, perusahaan tidak akan bisa menghasilkan laba sebagai nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri. Nah, untuk kompetensi sumber daya manusia itu dalam melaksanakan suatu fungsi itu termasuk dalam mengembangkan digital marketing dapat dilihat dari level of responsibility atau tingkat tanggung jawab, biasanya disebut level of responsibility, serta ada di kompetensi sumber daya manusia tersebut. Oke, next slide. Nah, ini. Perlunya sumber daya manusia di bidang pemasaran yang mampu menguasai perkembangan teknologi dan dapat berinovasi seiring berkembangnya zaman dan selalu memiliki kemampuan di setiap pembaruan digital marketing. Nah, dari hal tersebut tuh sehingga SDM yang dibutuhkan tersebut tuh mampu mencapai target yang diharapkan. Kunci permasalahan ini adalah sumber daya manusia yang ada pada bagian pemasaran itu dapat bersaing secara digital. Oleh sebab itu, sumber daya manusia pada bagian marketing ini dapat mengurangi permasalahan yang ada pada saat ini dan dapat mendukung keberlangsungan bisnis. Jadi SDM tuh harus mempunyai strategi untuk menarik minat beli konsumen, misalnya saja membuat website atau online marketplace seperti bisa promosi lewat Shopee, Tokopedia, yang sekarang lagi marak tuh TikTok Shop. Itu biasanya lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Oleh sebab itu, sumber daya manusia itu harus bisa menonjolkan nilai atau keunggulan produk yang ada. Terus, maka SDM itu harus menguasai perkembangan digital karena dapat bermanfaat seperti menghemat biaya, lebih mudah membangun hubungan dengan konsumen, sistem penjualan dengan cepat, dan bisa ditargetkan, sehingga dapat menciptakan banyak keuntungan. Oke, next slide. Nah, ini marketing tactics to grow your company. Ini ada 5. Yang pertama ada detail oriented. Sebenarnya ini diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada kompetensi digital marketing yang terdiri dari 3 subbagian seperti berikut. Yang pertama itu ada detail oriented. Jadi detail oriented itu seperti kemampuan yang perlu dikuasai oleh seorang marketing, karena seorang marketing tuh harus memiliki kemampuan teliti. Hal ini karena klien kan akan mudah melihat kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh marketing itu sendiri. Misalnya kita marketing itu misalkan salah mengucapkan promosi atau diskon atau apa gitu, pasti konsumen tuh pasti akan melihat dan menyadari hal tersebut. Oleh sebab itu, tingkat ketelitian seorang marketing itu diwajibkan untuk memiliki kemampuan detail oriented agar penilaian customer terhadap perusahaan itu baik. Yang kedua, ada persuasif dan negosiasi. Seorang marketing itu pasti dituntut untuk persuasif dan negosiasi. Negosiasi persuasif ini merupakan bentuk negosiasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar memiliki kesamaan persepsi terhadap suatu hal.
Negosiasi akan berjalan dengan baik jika di antara pihak-pihak bersedia mengemukakan pendapat dan ide gagasan yang dimiliki. Adapun negosiasi persuasif ini memegang peranan yang penting dalam membangun kemitraan. Oke, yang ketiga ada kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang marketing karena kemampuan ini tuh selalu dibutuhkan dalam setiap pekerjaan. Karena dengan kreativitas, seorang marketing tuh dapat berkomunikasi, menulis, menganalisis, dan membuat strategi dengan cara yang jelas dan efisien. Oke, untuk yang jenis yang kedua yaitu terdapat kompetensi mengelola dan mengembangkan produk. Terdapat 2 subbagian. Dari 5 ini ada positioning sama branding. Oke, yang pertama, positioning itu adalah kegiatan perusahaan untuk membentuk bauran produk dan pemasaran sehingga dapat menciptakan kesan tertentu di benak konsumen. Bisa dikatakan kalau positioning itu menggambarkan posisi produk di mata konsumen dan apa yang membedakannya dengan produk pesaing. Nah, positioning ini merupakan suatu tindakan di mana tindakan tersebut tuh akan selalu melekat di ingatan konsumen, bukan sesuatu yang dilakukan terhadap produk. Contohnya nih, kayak misalnya kita kalau mendengar produk Coca-Cola, pasti kalau diinget-inget ketika seseorang baru ngucapin Coca-Cola, kita langsung terbayang kemasannya yang warna merah sambil keinget sebesar apa sodanya kalau kita kocok sebelum diminum. Nah, dari positioning tersebut tuh Coca-Cola berhasil mempertahankan eksistensinya selama lebih dari 100 tahun berkat brand strategi. Mereka membangun image khusus dengan pesan yang manis, penuh kegembiraan, dan nuansa persahabatan ke para pelanggan setianya. Oke, yang kedua itu ada branding. Branding merupakan hal penting dalam dunia pemasaran. Branding merupakan kegiatan memperkenalkan brand pada pasar sebagai bentuk pembeda sehingga dapat dikenal oleh konsumen dalam pasar yang bertujuan memberikan daya tarik, membangun citra, dan meyakinkan konsumen di dalam pasar. Pasti dari kalian nih agak kebingungan ya soal positioning dan branding. Kok hampir mirip gitu ya? Tujuannya ya emang sama-sama menciptakan kesan baik suatu produk kepada pelanggan. Namun ternyata dua hal tersebut tuh berbeda. Perbedaan mendasar antara branding dan positioning adalah bahwa branding difokuskan pada pembedaan merek perusahaan melalui elemen-elemen spesifik seperti logo, tagline, dan strategi periklanan. Kalau untuk positioning itu adalah suatu kemampuan menciptakan atau membangun merek di benak pelanggan. Singkatnya, membangun suatu ingatan mendalam pada produk yang dipasarkan seperti contohnya yang Coca-Cola aku sebutin tadi. Oke, next slide. Oke, udah sampai kesimpulan aja nih. Untuk di bagian kesimpulan tuh, kurangnya peran SDM yang mempengaruhi kinerja dalam penanganan pemasaran bisnis ternyata dinilai cukup menghambat kelancaran dan aktivitas dalam melakukan social branding. Dari hambatan tersebut juga akan mempengaruhi minat beli konsumen. Sumber daya manusia diharapkan mampu melakukan social branding ini sehingga kedepannya dapat menguasai unsur-unsur kegiatan pemasaran dan dapat mengenalkan produk yang ada kepada konsumen sehingga dapat mencapai target penjualan melalui strategi pemasaran. Oke, dari aku udah selesai, aku kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kak Disha. Masya Allah sekali ya penjelasannya. Cukup jelas nih buat kita mengenal digital marketing itu apa dan bagaimana gitu. Ini buat teman-teman nih aku buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau tanya, bisa tanya dengan mengaktifkan fitur raise hand atau langsung aja kirim di kolom chat yang ada di bawah ini. Oke? Yuk, buruan yuk tanya yuk. Lagi loh, kita bisa belajar digital marketing di sini. Ya, ini teman-teman. Wah, pada sepi sih. Ayo dong. Nanya dong. Ini ada Aiswarya Syafa Zahira nih ya, Raisen. Oke, Aiswa. Kok di anu sih, halo?
Yang mau tanya Iya, tadi iya, siapa halo. tadi? Iya. Oh. Iya. Oke, apa nih pertanyaannya buat Kak Disha nih? Bisa langsung Ya, aku diucapin mau aja deh. nanya nih. Oke, oke. Aku mau nanya nih. Kan kalau misalnya kita bahas tentang digital marketing, pastinya kita kan nggak jauh nih dari namanya soft selling gitu. Gimana sih cara membuat soft selling kita itu baik dan berhasil masuk ke target atau audiens kita gitu. Terus yang pertanyaan yang kedua, ini aku ada dua pertanyaan nih. Pertanyaan kedua, kalau misalnya kita membuat sebuah digital marketing, kita tuh lebih baik membuat sebuah marketing itu yang berhubungan sama yang viral atau kita membangun sebuah konten yang kita sendiri gitu, yang buat sendiri tanpa ngikutin konten-konten viral orang-orang gitu. Terima kasih. Gimana nih Kak Disha? Udah bisa menangkap belum pertanyaan dari Aiswa tadi? Oke, yang pertama tadi soal socialing ya. Iya, Untuk tentang soft selling. soft selling di digital marketing nih sebenarnya untuk membangun benak supaya kita produknya dapat ditangkap masyarakat atau konsumen tuh sama yang aku sebutin tadi, ada dua subbab terkait mengelola dan mengembangkan produk, yaitu ada positioning sama branding. Kalau dari kita jago gimana nempatin positioning sama branding itu sendiri, maka dari kita tuh sendiri, maka produknya akan sampai ke konsumen itu sendiri loh. Konsumen bakal ngeh, oh ternyata produk yang kita pasarkan tuh punya keunikan sendiri, punya kelebihan sendiri dibanding sama produk dari para pesaing misalkan saja. Tuh. Untuk yang kedua tadi soal kita dalam memasarkan digital marketing produk tuh enaknya ngikut yang lagi tren atau kita buat sendiri. Kalau dari algoritma biasanya akan alangkah lebih baik kalau kita mengikuti suatu tren. Misalkan saja trennya sedang, yang dulu itu sedang banyak brand yang menggandeng kayak BTS, terus Blackpink dalam pemasaran produknya. Nah, dari situ kita bisa mencoba untuk menggandeng, kalau misal produk kita udah besar ya, kalau misal produk kita baru banget dirintis tuh menurut saya belum mungkin untuk bisa menggandeng kayak band-band atau girl band dari Korea kayak gitu. Itu bisa aja. Jadi menurut aku yang lebih bakal ngaruh untuk memasarkan produk kita tuh dengan mengikuti tren yang ada. Tuh. Gimana nih tadi Kak Aiswa? Udah menjawab belum? Dari buat pertanyaan Terima yang tadi. kasih. Makasih kembali. Makasih juga buat Kak Disa udah jawab pertanyaannya. Yuk teman-teman yang lain, barangkali mau ada yang tanya, silahkan. Ini mumpung waktunya masih panjang banget ya. Jadi seru banget nih buat kalian tanya-tanya tentang rasa penasaran kalian terkait dengan digital marketing. Ayo, siapa lagi nih yang tanya? Yuk. Bisa melalui chat juga loh. Kalau gitu, boleh nggak sih ini aku tanya Kak Disha? Aku sendiri aja yang nanya ya. Aku juga penasaran. Ya, boleh. Tapi ini aku lebih penasarannya di itu sih, di slide yang 2 tadi ya, di pengalamannya Kak Disha. Iya, boleh. Itu kan keren tuh ya, apalagi tadi sempat aku sebutin juga dari CV yang udah Kak Disha kirim kemarin ke aku, itu ternyata Kak Disha sempat itu ya tergabung di PT BPR Mulyo Raharjo. Wow, itu Iya. gimana itu? Oh, Kok itu bisa tiba-tiba punya pengalaman di situ? Boleh dong Kak? Boleh nggak sih boleh. Karena kan sharing dulu pengalamannya? kan SMK kan, Kasih. dengan jurusan akuntansi. Nah, di SMK tuh Oh pasti gitu ya. ada praktek lapangan. Tuh, nah dari situ kan aku jadi punya pengalaman tuh selama 6 bulan aku praktek lapangan. Kalau di istilahnya mungkin magang ya, istilahnya seperti itu di PT BPR. Sampai Iya. sekarang juga aku lagi magang di BPR, cuman BPR yang lain sekarang.
Tuh. Kamu mau nanya soal apa nih? Oh Yang soal gitu. Jadi ada apa Kak? Mohon maaf ya. Ini kamu tadi nanya soal sempat. apa di PT BPR nih? Oh, aku lebih gimana sih, kan kalau waktu SMK dulu kemarin mungkin Kak Disha dibantu sama sekolah ya Kak ya. Kalau Iya. nggak biasanya loh ya, setahu aku. Iya. Nah, kalau sekarang kan udah kuliah nih, dan itu gimana biar bisa magang di situ Kak? Karena aku ya pengen juga lah. Kan liburan semester 2 ini ternyata panjang banget ya, tapi aku di rumah cuma gini-gini aja gitu loh. Iya, iya. Jadi kemarin kan sebenarnya aku emang niatnya banyak dari teman-teman Advis juga yang semester depan, semester 5 itu magang. Banyak yang ikut MSIB. Dan tapi aku udah ikutan PMM dan emang lolos di Makassar nanti semester depan, jadi udah kuliah di Makassar. Dan aku kayak mikir, loh teman-temanku kok udah magang, masa aku nggak magang juga? Jadi aku magang reguler, ngajuin di BPR itu. Sebenarnya pertama aku tanya dulu, kira-kira dari BPR tersebut tuh menerima mahasiswa magang apa enggak gitu. Kalau bisa tuh biasanya berapa bulan. Nah, ternyata tuh bisa, dan kita tanya persyaratannya apa aja. Kalau di BPR itu nggak dipersulit banget gitu loh, nggak perlu proposal dan lain-lain, yang diperlukan cuma surat pengantar dari TU fakultas biasanya. Nah, dari situ ya udah aku balik ke Surabaya, minta surat pengantar dari fakultas untuk magang di BPR. Nah, itu aku magang di semester ini, selama liburan ini, 1,5 bulan. Itu buat ngisi liburan Oh, juga. bener Kak. Aku Iya. aja di rumah kayak, aduh mau kemarin sempet kayak pengen magang, tapi belum tahu nih caranya buat magang di perusahaan-perusahaan gitu loh. Jadi gimana teman-teman, tadi sempat bantu gak sih? Kita dikasih bocoran loh Ya, soalnya buat kan bisa magang dan kan nggak mau kalah juga. Soalnya teman-teman juga magang di semester 5, sedangkan aku kan ikut PMM. Jadi sebelumnya di inisiatifin buat ya magang. keren banget sih. Kak Disha ini tipe orang yang nggak mau apa ya, rebahan aja ya di rumah. Tapi ini by the way Kak, pengalamannya gimana nih? Apa yang Kakak rasain setelah punya pengalaman magang di perusahaan tersebut? Yang pertama aku jadi tahu tentang perusahaan tersebut tuh kayak gimana sistematikanya. Kayak yang DPR kan biasanya lebih terkenal ke perkreditannya kan. Jadi tahu biasanya yang Iya. digunakan sebagai syarat pengajuan kredit itu apa aja, sistematikanya gimana, terus apa sih yang dinilai dari sebelum kamu menerima uang dari BPR tuh apa aja gitu syaratnya gitu. Terus dan ternyata tuh ketika di BPR tuh misalkan kamu mengajukan kredit nih. Nah, dari itu nama kamu tuh dilihat dulu track record-nya di peminjaman sebelumnya di bank lain tuh gimana. Jadi sebelum kamu benar-benar di ACC itu benar-benar dilihat track record-nya. Oh jadi seperti itu ya Kak. Oke Iya. Kak, menarik banget nih pengalamannya dari Kak Disha. Doain aja semoga mungkin di liburan semester depan atau tahun depan aku bisa magang seperti Kak Disha ya. Ya, amin, Pengen amin. banget soalnya kan, kalau nggak salah dapat gaji juga nggak sih Kak? Ya, ya. Nah, ini aku udah tanya nih teman-teman. Ini teman-teman gimana? Kok nggak ada yang tanya lagi nih? Tanya dong. Kita tanya yuk. Nanggung banget. Kita udah ketemu Kak Disha, tapi kalian nggak mau tanya kan? Nanggung banget nggak sih? Mari kita curi ilmunya, pengalamannya dong. Ayo teman-teman, tanya yuk. Kalau malu bisa lewat chat aja, nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman lagi sembunyi atau lagi sibuk prepare juga nih ya, mau ngedit ya? Kan ini subnek ya, mau subnek. Yuk teman-teman tanya yuk. Atau mau aku tunjuk aja ya? Aku tunjuk kali ya. Yo, sebelum aku tunjuk loh.
Itu ada pertanyaan di kolom chat, coba. Oh, iya nih udah ada. Ini dari Selvia. Permisi Kak, mau bertanya nih tadi kan udah disebutin mengenai betapa pentingnya suatu digital marketing. Nah, apakah ada nih sebuah kekurangan dari adanya digital marketing itu sendiri? Gimana Kak Disha? Ya, aku jadi langsung jawab aja ya ini. Oke, sebenarnya kalau membahas kelebihan pasti banyak yang lebih soal digital marketing nih. Soalnya emang secara efisien dan ibaratnya biaya yang dikeluarkan tuh nggak sebanyak kalau kamu promosi secara offline. Kak, misal pasang di Bali itu pasti biayanya ada kan. Nah, kalau di digital marketing ini kekurangannya ada misalkan kita promosi suatu produk. Nah, ternyata tuh dari suatu promosi tersebut tuh ada konsumen yang kurang, misalkan yang beli atau gimana, rasa kayak produknya kok nggak sesuai atau gimana, itu sebelum konsultasi ke kita kan biasanya dia langsung feedbacknya di kolom misalkan di Instagram ya, kolom chat atau gimana, itu kolom komentar. Nah, dia feedbacknya kurang baik, jadi kekurangannya dia bakal mempengaruhi konsumen lain dalam hal pembelian. Ya kalau mau beli di Shopee kan lihat dulu bintangnya berapa, rate-nya berapa. Kalau rate-nya rendah, kita juga bakal mengurungkan diri buat beli produk tersebut. Nah, ada lagi yang kedua tuh kekurangannya tuh soal algoritma. Soal algoritma kan kita nggak tahu kadang kayak apa yang FYP misalnya di TikTok kita pasti algoritmanya sesuai dengan apa yang biasanya kita lihat. Nah, kalau misalkan konsumen tersebut tuh algoritmanya nggak sesuai sama apa yang kita pengini, itu ya percuma aja pemasaran yang kita buat tuh kayak kurang gitu loh, nggak tersampaikan ke keseluruhan pelanggan yang mau kita capai, nggak sesuai target gitu. Itu sih dari kekurangan digital marketing yang ada. Oke, itu tadi udah dijelasin ya sama Kak Disha. Gimana nih, Selvia udah bisa mewakili rasa penasaran kamu belum jawaban dari Kak Disha? Oh, kayaknya udah nih ya. Dia lagi sibuk nih kayaknya Selvia ya. Oh, semangat Selvia. Terima kasih Kak sudah menjawab pertanyaan dari Selvia. Ini barangkali ada lagi teman-teman yang mau tanya, silahkan ya. Ini mumpung masih banyak banget nih waktunya. Aku mau tanya-tanya lagi deh sama Kak Disha nih. Bentar, aku mau berpikir dulu. Ini Kak Disha, aku mau tanya nih ya. Mungkin ada nggak sih ya dari Kak Disha sendiri gimana caranya mengatur strategi dalam digital marketing biar bisa apa ya selalu ada di atas, mungkin nggak selalu ada di atas ya, tapi selalu melekat gitu di uh, yang apa namanya konsumen-konsumen ya, atau yang dituju dari digital marketing itu sendiri. Ada nggak strategi-strategi gitu dari Kak Disha? Oke, aku bakal bantu jawab dikit aja ya, soalnya karena emang beberapa hal tuh Ya, emang di luar apa yang aku tahu. Dari yang aku tahu, kalau kamu pengen produknya selalu di atas tuh, kamu ikutin tren yang ada. Ikutin tren, misalkan kita lawan pesaing kita ngasih harga diskon besar-besaran, kita juga jangan mau kalah, ya ikutin. Karena dari suatu produk tuh pasti udah dihitung keuntungannya berapa, dan ketika dia ngasih diskon tuh mungkin nggak setiap hari, mungkin di hari-hari besar, kayak mungkin pas enifnya toko atau gimana produknya, itu tuh bisa kita ikutin. Dan selain itu tuh kita bisa juga pasang kayak misalkan beli satu gratis dua gitu. Biasanya kita kalau nggak gitu beli satu gratis satu itu biasanya bisa kita temuin di department store, itu banyak yang gitu, biar produknya tuh juga laku gitu loh. Itu.
Berarti kayak pintar-pintarnya kita ya biar bisa narik perhatian dari tujuan dari digital marketing itu sendiri ya Kak ya. Oke Kak, ini sebentar. Oh iya, aku juga mau ngingetin teman-teman. Ini di kolom chat sudah ada absensinya. Mungkin bisa mulai dicicil buat buka link absensinya sebelum nanti kita akhiri Zoom pada hari ini. Tapi sebelum itu, ini masih sisa kurang lebih 15 menit lagi kesempatan buat teman-teman untuk bertanya ke Kak Disha tentang digital marketing ya teman-teman. Oh iya nih Kak, kan tadi sempat tuh Kakak bilang kalau McD itu contoh digital marketing yang baik itu kayak McD gitu kan ya. Karena kemarin sempat ngajak BTS buat collab. Dan emang sih menurutku kemarin McD berhasil banget sampai konsumen itu rela antri panjang dan panas-panasan biar dapat apa namanya kemarin tuh nugget apa ya lupa aku edisinya BTS. Nah, berarti dari sini emang begitu berdampak banget ya info apa dari influence gitu kayak dampak dari kayak kita ngajak influence gitu. Kak, menurut kakak sendiri gimana? Bener banget. Semisal nih, pasti itu BTS kan udah go internasional banget kan, fansnya banyak di berbagai negara ada. Nah, fans tuh pasti pengen semisal kayak apa yang dia idolakan, dia sukanya ini, dia lagi jadi BA-nya ini, pasti dia kayak ngikutin gitu loh. Dia pengen sesuatu, milikin apa yang lagi di misalkan BTS tadi, dia collab sama McD buat gandeng itu kolaborasi biar ngarisin juga produknya McD, dan dari pelanggannya pasti nggak mau dong kayak jadi fansnya nggak mau ketinggalan apa sih yang terbaru dari BTS tuh nggak mau kak. Sebenarnya BTS sebenarnya nggak cuman di McD doang, sebenarnya dia juga di itu Samsung kan juga gitu kan tuh. Hai, aduh, ini sekarang suaraku kedengaran nggak ya? Udah masuk kak. Nah, makasih Kak. Sorry ya tadi sempat nge-lag, tiba-tiba ngilang gitu aja aku.
Jadi tadi sempat terputus juga sih, tapi oke, terima kasih Kak udah jawab pertanyaanku. But sekarang udah 16.20 nih teman-teman, karena aku lihat juga teman-teman sepertinya sudah paham ya dengan apa yang disampaikan sama Kak Disha. Jadi ini aku mau ngingetin teman-teman sebelum teman-teman live dari Zoom ini, silahkan bisa mulai nyicil absensinya. Linknya ada di chat ya, di kolom chat. Oh, sorry. Ini kayaknya ada yang tanya nih ya, pas waktu aku nge-lag tadi ya. Ini ada pertanyaan yang kelewat nih. Kayak di sini ada yang tanya nih dari Syafa. Ini pertanyaannya gini Kak. Permisi Kak, mau bertanya lagi nih, gimana sih contoh real atau bedain dari good and bad digital marketing? Bisa dijawab Kak? Oke. Menurut aku tuh cara bedain good and bad digital marketing tuh dilihat dari cara dia ngebooster eh, apa yang dia promosiin. Kalau dari digital marketing tuh dia bisa dilihat baik kalau dia berhasil meningkatkan hasil penjualannya juga, meningkatkan persentase penjualan dari periode yang sebelumnya. Itu yang menurut aku kalau dia baik. Dari cara dia promosi juga bisa dilihat. Dari promosi itu bisa dilihat bahwa ketika good digital marketing itu bahwa dia bisa menjangkau atau merambah konsumen sebanyak-banyaknya, itu berarti menurut aku dia bakal dianggap good marketing, digital marketing. Kalau yang bad, aku sebenarnya agak gimana gitu ngomongnya soal bad digital marketing gitu. Ya kalau bad tuh terkesannya jelek gitu ya. Menurut aku kayak kurang. Digital marketing yang bad tuh bisa diartikan dia kurang bisa menjangkau pasar yang ada. Apalagi kalau dia produknya baru, dia benar-benar perusahaan yang baru, tuh pasti persaingannya tuh pasti akan sulit. Dia bakal agak kesulitan juga untuk bersaing dengan pasar yang udah ada. Apalagi ketika dia menciptakan produk yang ada, dia cuman kayak semisal cuman membedakan dari segi kemasan atau apa, itu kan pasti dari konsumennya bakal mikir-mikir, oh ternyata tuh ada yang sama, cuman bedanya cuma dikit doang gitu. Jadi dia bakal mikir lagi untuk beralih dari pasar satu ke pasar yang lainnya. Oke. Terima kasih Kak atas jawabannya. Dan gimana nih tadi yang tanya pas waktu aku nge-lag, sorry banget. Lewat jadinya. Udah menjawab belum? Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Sepertinya ini udah cukup ya sesi kelas aktif pada sore hari ini. Sebelumnya aku juga ucapin terima kasih banyak buat Kak Disha udah mau kasih materi digital marketing. Mau segi satu, jangan lupa absensinya, nanti kalau udah live nanti nggak bisa dapat lagi tuh linknya. Jadi jangan lupa diisi ya. Oke, gitu aja. Sebelum aku menutup kelas aktif pada sore hari ini, nih Kak Disha, ada pesan atau kesan nggak nih buat teman-teman sebelum aku tutup? Dari aku pesan-pesan cukup tetap semangat, jangan sampai dari materi ini aku harap bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ada yang bisa diambil, nah dari pengalamanku tadi ada yang bisa dijadiin gambaran buat kedepannya. Untuk yang masih semester 2 itu bisa banget buat diambil, ambil yang positif-positif aja. Dari aku itu aja. Baik, terima
makasih Kak Disha. Tapi aku harap teman-teman jangan live dulu ya, karena kita masih perlu sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman boleh dong minta tolong dinyalain ya kameranya, webcamnya. Kita foto-foto bentar. Mungkin tuh panitia bisa bantu saya untuk dokumentasi kelas aktif pada sore hari ini. Oke teman-teman, yuk on cam yuk, kita langsung dokumentasi. Aku hitung. Oke teman-teman, yuk on cam yuk. Oke Kak Disha, kita dokumentasi dulu ya Kak sebelum kita live. Aku hitung ya teman-teman, silakan on cam, yang mau on cam, yuk harus dong kalau bisa ya. Aku hitung 3. Oke teman-teman, bisa kasih pose terbaik kalian, bisa pakai 2 jari, love, kayak gini, ataupun bela negara nih. Kelihatan nggak? Oh iya, aku hitung 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join di kelas aktif pada sore hari ini. Terima kasih. Tapi sebelum itu aku punya quotes. Buat teman-teman sebelum aku tutup kelas ini, dan aku nggak lupa lagi buat terima kasih buat Kak Disha udah sampaikan materi digital marketing yang luar biasa. Jadi pesan aku cuma satu nih teman-teman, jangan mengejar mimpi teman-teman, karena mimpi itu bukan maling ya. Tapi wujudkan mimpi agar tak menyesal di hari nanti. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan kesalahan hanya datang dari setan, kita hanyalah korban. Saya Siti Nurhania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Disha. Oke, sama-sama. Makasih juga.